Ada yang nanya, Bang lu sama Andrew Tate lebih kaya siapa? Kayaknya kalau 2 tahun lalu kayaan Tate ya bro ya. Kalau sekarang gue nggak tahu karena dia ngabisin duit buat legal bill-nya kayak banyak sekali tuh ya. Yang buat dia fight di court di Romania. Jadi kita nggak tahu actually uang yang dia diambil Klub berapa. malamnya juga pernah ada kan? Oh ya kan dia bilang klub malam kan. Dia bilang katanya punya night club cuman kayaknya nggak ada. Kalau gue sih ya ada outletnya lu bisa datang aja ke Club SCBD, Helen, lu bisa datang banyak. Helen Night Market kita mau bangun lagi ya. Total mungkin 30 lagi tahun ini. Jadi Andrew Tate banyak kan self claim. Dia kan bilangnya dia punya klub malam. Tapi nggak pernah ada. Ya, Di mungkin Romania nggak ada, di ini nggak ini ada. lebih kayak Andrew Susanto itu. Oh, kalau itu Andrew Susanto. Oh, Dari oke. Andrew Tate ya. Oke, kalau kalian Andrew Susanto atau Andrew Tate, gue kasih Andrew Susanto pasti. gue berani jaminin nih. Iya. Gue jaminin harta gue lebih kaya Bener. Andrew Susanto. Taruhan jam tangan. Gue taruh Taruhan jam tangan. nih. Kaya Tate atau Susanto? Susanto. Susanto. Itu gue bisa jamin. Jamin gue. Iya. Karena dari semua orang yang gue pernah ketemu, Udah lihat sendiri. gue udah lihat sendiri. Iya, udah lihat sendiri gue. Jadi gue yakin gitu. Kayak Susanto. Ada yang bilang lokal outplay. Ya lokal. Lokal kita tuh bagus. Misalnya lu dengerin Andrew tentang bisnis boleh karena bisnisnya besar. Iya. Cabangnya tuh lu beneran bisa lihat di jalan. Lu ke jalan lu cari gitu. Pusat Gadai Indonesia ada gitu loh. Lu cari Holy Wings ada gitu loh. Ya. Jadi kayak dia ada yang ngomong, banyak omong lu bahas Super Mega Cycle. Itu pasti lu jual di pinggir jalan. Coba muka lu sini tunjukin gua. Ntar kan kalau gitu dibilangnya doxing kan. doxing kan. Tapi itu sebenarnya hal yang real. Kalau lu di jalan ngomong kayak gitu ke gua, paling gua tampar. Bukan gua yang tampar, orang gua yang tampar lu gitu di jalan. Lu ditampar gitu loh. Jadi sosmed ini bikin gak ada konsekuensi bro untuk ngomong ke orang. Yes. Lu bisa maki fisik orang. Coba nih waktu itu pas pertama kali dia keluar margin call. Lagi jalan bareng gua ada yang ngomong kayak, ih hitam lu jelek. Satu mungkin kita gak gubris kan. Iya. Tapi dulu mungkin lu dipukul sama orang kita gitu. Jadi kayak jangan kayak nganggep itu hidup tuh gak ada Iya, tapi konsekuensi. juga, ya orang-orang yang bacot juga pas datang di acara Nyidodak juga Diem. masih gandeng gua ya. yang banyak foto masih banyak minta foto kita gitu kan. Foto, semuanya Gak minta ada yang foto. bang, foto bang gitu. Mungkin kayak bang somai. Somai banget. Gak pakai call gitu. Iya, dengan grup di Telegram. Mending ini apa? Somai pakai call. Iya, sebenarnya ini gue pelajari ini pertama bro. Itu gara-gara gue juga waktu itu masuk ke jebakan ini. Jadi jauh Iya. awal gue di jebakan kripto. kita ini ya. Jebakan KOL ya. Kita Jebakan call gitu. Gue tuh jebakan call. Kenapa? Karena zaman dulu kan gue nyari info di Reddit bro. Jebakan Bitcoin call kan. gitu. Oke. Iya. Ada yang bikin tesis panjang banget bro. Oke. Gue follow orangnya. Tapi setelah 2 tahun gue buka, dia pamer bahwa Bitcoinnya cuma 1 bro. 1,02. Sama deh, sama. Orang kan bilang kayak, oh ini kalau yang di luar negeri mereka follow-nya kan kayak City gitu kan katanya. Iya. Lu coba deh, lu buka deh. Lu lihat hartanya tuh berapa sih? Iya. Misalnya contoh gue lihat kayak trader man gitu atau gue buka Iya. kan, miskin banget. Iya. Terus di follow 500.000 gitu kayak Ya, orang mending Pakistan kan gitu. Daripada dengerin City ya mending CT gitu kan. Iya. Pak Khairul Tanjung Nah. itu kaya beneran. Kalau Pak CT itu kaya beneran. Kripto Twitter. Kalau misalnya gue buka di CNBC gue nonton gue hormat. Kalau kripto Twitter ya. Jangan. Dengernya CZ gitu loh. Jangan trader SG. Jangan trader SG. Goblok. Nah ini kita ajarin kalian. Jangan bilang ini kita maki-maki orang. Enggak. Ini belajarin cara lu detox namanya. Ya. Jadi sebelum lu masukin informasi, ada bagusnya ini di mesin cuci dulu nih otaknya ya. Jadi nah ada yang bilang lagi ada YouTuber kripto katanya kelasnya mahal tapi nggak bisa kasih A1. Siapa YouTuber kripto? 1 rumahnya di mana? Kasih tahu gua. 2 duitnya berapa? 3 mobilnya apa? 4 punya perusahaan apa? Karyawannya berapa? Itu dulu dong. Sama 5 portofolionya berapa? Iya, A1-nya apa sih infonya? Kalau rumahnya dia itu rumah 2M, gua ajak main yuk ke tempat gua, lu lihat lampu gua itu rumah lu. Lu lihat sofa gua itu mobil lu. Ayo datang sini. Meja gua ini itu DP rumah lu 30%. Iya. Jadi datang dulu gitu, sadar dulu. Even kalau orang yang levelnya investasi yang udah tinggi bro, yang kelola AUM-nya 50T, datang ke kantor kita itu tahu levelnya itu udah berada di mana gitu. Iya. Lu tuh tidak bisa nge-fake begituan. Lu cuma kasih tahu aja misalnya ada YouTuber nih namanya siapa nih.
Katanya kita bikin kelas mahal. Tunjukin dulu rumahnya di mana. Baru lu ngomong, baru dengerin opininya apa ya. Jadi kalau itu semua nggak checklist tuh, lupain aja gitu. Karena kenapa? Kok nggak? Sebenarnya kan itu semua setuju dengan kita yang punya duit. Iya. Gabriel juga ngomong kan. Lu lihat dulu bos, Pak orang Sandi. mobilnya apa gitu loh. Iya. Jangan lu datang pakai Avanza terus lu punya opini, lu nggak punya opini. Iya. Tapi ini batas dalam lingkup jadi potong nih, batas dalam lingkup financial market. Kalau tukang bakso ngajarin orang tua mungkin masih bisa kita dengerin. Iya. Ada yang mungkin dia tahu yang kita nggak tahu kan. Tapi kalau financial market nih, lu naik Avanza, sorry ya. Iya. Sorry. Lu ngomong finance rumah lu 2M 3M, sorry. Sorry ya, gue nggak dengerin lu. Lu pakai jam tangan murah, tech hire gitu. Sorry. Gue nggak mau denger. Bukannya apa, tapi itu kan cara lu filter orang. Masa lu LeBron James lu nggak mau belajar sama LeBron James, lu mau belajar sama yang main di Indomaret, lapangan Indomaret kan nggak gitu lu main basket. Lu belajar sama yang paling jago kan. Jadi detox dulu ya. Ayo kita detox dulu. Bilang ampun bang kalau miskin belajar. Jangan ampun ya. Ada yang nanya nih, cek lu sama Luke Belmar kayak siapa? Simple. Kalau gue liat orang di Instagram story-nya naik bisnis kelas Emirates aja di storyin, itu miskin. That's it. Simple berarti. Simple. Ya karena kadang saya pun juga Emirates sama. bisnis kelas story gitu kan. Kayak nge-flex di bisnis kelas, miskin. Gak punya duit. Iya. Ya. Gak ada orang kaya naik itu soalnya. Jadi gampang jawabannya. Gua tau dia gak punya duit sama sekali, udah gitu aja. Apakah gua akan dengerin? Gak bakal. Kalau Andrew Tate, Jesco. Bisa tebak lah kira-kira. Dia baru beli Jesco kan. Walaupun dia ada yang tuker-tuker ya, kayak SF90 tuker-tuker, tapi gue bisa tahu lah kira-kira duitnya berapa. Triliun mah pegang dia, Andrew Tate. Kalau dulu sebelum dia kenal legal case-nya, yang pas dia masih ada di sosial media itu Yang kaya banget. Most Google Man tuh ya. Ya, pas dia most Google Man tuh kaya banget. Tapi sekarang asetnya disita, dia bayar legal bill tuh nggak tahu bro, mungkin ratusan miliar kali ya keluar, lebih atau mungkin ya. Iya, tapi ya dia dapat help lah ya pasti. Dapat help dari dari keluarga-keluarga tertentu. Jadi kalau lu tanya Tate, apakah kaya? Menurut gua kaya banget. Ya. Kaya banget. Andrew Tate kaya. Kalau Luke Belmar apakah kaya? Bisnis kelas Emirates di story. Jadi lu bisa langsung tebak ya levelnya di mana situ. Tapi kenapa lu follow Luke Belmar? Karena gue mau lihat Iya. isinya orang-orang begitu tuh ngapain. Enggak, dia shelter anjingnya di follow kan. Iya, shelter anjingnya gue follow. Iya, makanya kayak lu gak bisa ngejudge. iya kayak wah kok lu follow bang. Kayak, ini kayak Iya. following dia aja 2.000. Gitu. Iya benar. Shelter anjing aja udah gue follow. Jadi, nah ini lu bisa tanya nih, lu kan tanya Luke Belmar berapa, gue bisa lihat, gue bisa langsung kira-kira, gue bisa langsung tahu dia bikin duit berapa, ya. Dan kita orangnya objektif, kalau oke kita bilang oke, kalau nggak punya duit kita bilang nggak punya duit, ya. Ada yang tanya, Iman Gaji bikin duit berapa? Gue bisa tebak lah, Iman Gaji mungkin seumur hidupnya bikin duit mungkin 600 lah, 700 M. Oke lah, oke, bikin duitnya oke. Dia jualan yang kacamatanya itu lumayan. Nah kalau kau tanya kenapa gue bisa tahu semuanya, gue ngikutin semuanya. Semua di sosial media itu gue pantau, gue lihat. Oh ini mainnya gimana, ilmunya apa. Iman Gaji, oke, dia bikin dari course-nya itu lebih kecil dari kacamatanya bahkan sekarang. Karena kacamatanya dia partneran 60-40. Kacamatanya mungkin jual sekitar 10 juta lah setahun, 150 M kacamatanya. Wih, tahu banget tuh ya. Iya, kelasnya mungkin 80 kali ya, 80-90 M. Kayak ini bisa lebih pintar dari kelas bisnis kayaknya. Lebih dong. Oh, aduh. Lebih. Bahkan ini gue pengen bahas lah soal ngomong soal kelas bisa ada yang asah otak tolol ya namanya. Asah otak tolol. Oke itu. Pokoknya orang itu waktu itu dulu pernah kayak bilang apa gitu tentang kayak pokoknya dia gak sebut nama lah, tapi dia juga kayak bahas-bahas di kontennya. Terus gue lihat kemarin apa websitenya, ini jualan apa sih Ojang ini? Wah anjing, sampai font website gue tuh dicontek sampai fontnya tuh. Sampai font, sampai warnanya cuma diganti warna biru. Itu asah dulu tuh otak tololnya. Ya. Boleh, kan free market. Kopi boleh bro ya. Yeah. Chart lu juga di kopi silakan. Tapi lu kalau mau ngopi orang, lu jangan kayak jangan bahas-bahas gitu. Soalnya lu lebih pintar gitu. Jangan gitu ya.
Jangan gitu. Lu kalau mau copy gue bilang, kayak saya lebih goblok dari Timothy, saya mau nyontek Timothy. Ngomong gitu. Bahkan bisnis kita yang dikira itu bisnis utamanya itu ya dicontek bro. Iya. Padahal itu uangnya 1,5 miliar itu kita kumpulin 2 bulan dijadiin party gitu. Tapi dia, gue contek gitu. Terus bikin apa? Bikin kelas bisnis. Tai lah lu. Mati aja tai, mati aja. Ya, jangan hati-hati tuh. Terus followernya banyak gitu. Di situ gue lihat, negara ini negara goblok emang. Lu announce, kalau mau nyontek gue announce. Saya memang lebih bodoh dari Timothy, saya mau nyontek Timothy cara dia ngerjain landing page-nya gimana. Nah, contek boleh. Kalau enggak jangan. Ya kalau enggak jangan. Jangan dia kan ngatain jualan kelas jadi kayak jualan kelas. Iya dia ngatain lu jualan kelas bisnis lagi. Isinya apa? Isinya tai. Sini coba gue buka kelas lu, gue pretel. Dulu kerja di mana sih lu? Konsultan. Naikin revenue, turunin cost. Selesai bikin PPT. Sampah. Jadi janganlah begitu. Terus ada lagi bro, yang suka jalan-jalan itu loh di luar negeri itu. Manager gitu kan. Oh punya duit banyak gitu. Nah manajer itu akhirnya sama jualan kelas lagi. Terus nyari duitnya jadi jualan kelas. Ya udahlah gitu ya. Kalau bego tuh jangan dipelihara ya. Udah ini kepanjangan bro, ngabuburit gitu. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.